Di dunia yang ramai dengan koneksi dan percakapan, ada sebuah pemikiran bahwa kita dapat berbagi kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menemukan pelipur lara dalam mengekspresikan pikiran terdalam, pencapaian, bahkan renungan sehari-hari. Ada pemikiran bahwa berbagi menciptakan ikatan, menempa persahabatan, dan mempererat hubungan. Mulai dari tawa gembira yang dibagikan dengan teman, hingga kata-kata menghibur yang dipertukarkan dengan orang terkasih. Saat-saat keterbukaan ini, terkadang menjadi fondasi keberadaan sosial kita. Namun, di tengah pertukaran kata-kata dan emosi ini, terdapat batasan yang seringkali tak terucapkan, tetapi sangat signifikan. Batasan itu adalah garis yang memisahkan apa yang sebaiknya dibagikan, dan apa yang seharusnya disimpan dalam batas-batas pikiran dan hati kita sendiri. Sementara keterbukaan dapat membangun pemahaman dan kedekatan, kebijaksanaan berperan sebagai penjaga kesucian batin kita. Beberapa aspek kehidupan, layaknya harta karun yang rapuh, terlalu pribadi, dan terlalu berharga untuk diserahkan kepada sembarang orang. Ini bukan karena takut dihakimi atau dikhianati, melainkan karena hal-hal tersebut membentuk inti dari individualitas kita. Dalam pembahasan berikut, kita akan menyelidiki aspek-aspek kehidupan yang sebaiknya dijaga dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan sebelum membagikannya kepada orang lain. 1. Ambisi dan tujuan Anda. Ketika menyangkut masa depan, ambisi seringkali menjadi kekuatan pendorong yang paling bersemangat dalam hidup. Aspirasi, baik itu pencapaian karir, prestasi pribadi, maupun proyek transformatif, berakar dalam identitas dan visi kita terhadap diri sendiri. Namun, ada kebijaksanaan dalam menahan diri ketika ingin berbagi mimpi dengan orang lain. Studi ilmiah menunjukkan bahwa berbicara tentang ambisi dapat menciptakan rasa pencapaian yang prematur. Fenomena ini yang dikenal sebagai realitas sosial terjadi ketika pengakuan atas rencana kita oleh orang lain memberikan ilusi kemajuan, sehingga justru mengurangi motivasi untuk benar-benar mencapainya. Dengan kata lain, tindakan berbagi dapat menipu pikiran kita untuk percaya bahwa kita lebih dekat pada tujuan dibandingkan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk selektif dalam memilih dengan siapa kita berbagi mimpi. Ini bukan hanya soal menghindari penentang atau peragu, tetapi juga melindungi dorongan mental dan fokus kita sendiri. Berbagi dengan teman terpercaya atau mentor yang dapat memberikan umpan balik konstruktif sangat berharga. Mereka bisa menawarkan dorongan, bimbingan, atau bahkan kolaborasi yang mendukung. Namun, kuncinya adalah memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki ketulusan untuk melihat kita berhasil. Sebaliknya, menyiarkan ambisi kepada semua orang justru dapat menimbulkan tekanan dan gangguan yang tidak perlu. Anda mungkin lebih sibuk mempertahankan citra atau memenuhi ekspektasi orang lain, daripada fokus pada langkah nyata untuk mencapai tujuan. Terlebih lagi, ada keajaiban dalam mengejar ambisi secara diam-diam. Menyimpan tujuan untuk diri sendiri memungkinkan Anda untuk merawatnya tanpa pengaruh atau harapan eksternal, memberi kebebasan untuk beradaptasi dan berkembang sesuai kebutuhan. Meskipun secara alami kita ingin berbagi dan mencari validasi, ada kekuatan yang mendalam dalam bekerja secara diam-diam menuju impian. Dengan memilih dengan bijak kepada siapa Anda berbagi, serta memahami dampak psikologis dari berbagi itu sendiri, Anda dapat mempertahankan fokus dan motivasi untuk mewujudkan aspirasi Anda. 2. Perjuangan Anda. Setiap orang menghadapi perjuangan dan tantangan yang unik dalam kehidupannya. Baik itu kesulitan pribadi, hambatan profesional, maupun pergulatan emosional. Namun, ada kebijaksanaan dalam bersikap selektif tentang dengan siapa kita berbagi perjuangan ini. Keputusan untuk merahasiakan perjuangan bukanlah tindakan menyembunyikan kelemahan atau berpura-pura kebal. Sebaliknya, ini adalah bentuk kesadaran bahwa tidak semua orang siap atau mampu memberikan dukungan yang kita butuhkan. Ketika kita secara terbuka berbagi kesulitan, ada risiko bahwa pengalaman kita mungkin tidak selalu diterima dengan pemahaman atau rasa hormat yang layak. Beberapa orang mungkin menunjukkan simpati di depan umum, tetapi secara pribadi,
mereka bisa saja salah paham atau bahkan meremehkan pengalaman kita. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rentan dan frustrasi, terutama jika perjuangan kita justru disambut dengan penilaian atau ketidakpekaan. Selain itu, berbagi perjuangan tanpa pertimbangan yang matang dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hal ini dapat membuka peluang bagi orang lain untuk membentuk opini atau membuat asumsi mengenai kemampuan dan karakter kita dalam situasi tertentu. Bahkan, tantangan yang kita hadapi bisa saja digunakan untuk melawan kita, baik dalam hubungan pribadi maupun lingkungan profesional. Membuka diri kepada seseorang yang sangat kita percaya dapat menjadi pengalaman yang menyembuhkan dan mendukung. Kuncinya adalah memilih seseorang yang telah terbukti pengertian, dapat dipercaya, dan mendukung kita dengan tulus. Orang ini bisa saja teman dekat, anggota keluarga, mentor, atau konselor profesional. Peran mereka bukanlah untuk menyelesaikan masalah kita, melainkan menyediakan ruang yang aman, agar kita dapat mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi atau diejek. Memilih untuk menyimpan perjuangan kita sendiri atau membagikannya secara selektif juga memberi kesempatan bagi kita untuk memproses pengalaman secara internal. Hal ini memberikan ruang untuk berefleksi, memahami, dan tumbuh dari tantangan tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Ini bisa menjadi proses pemberdayaan, di mana kita belajar untuk mengandalkan ketahanan dan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi rintangan. Berbagi perjuangan terkadang dapat meringankan beban emosional, tetapi bersikap selektif dalam memilih kepada siapa kita berbagi sangatlah penting. Ini bukan sekadar tentang menjaga privasi, melainkan tentang melindungi dunia batin kita, serta menangani tantangan dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan ketahanan pribadi. Ingat, ini bukan tentang mengisolasi diri, melainkan tentang menemukan kekuatan dan kebijaksanaan dalam memilih sistem pendukung yang benar-benar mengangkat dan memahami kita. 3. Menjaga privasi dalam masalah keluarga. Setiap keluarga merupakan perpaduan unik individu yang terikat oleh darah, cinta, dan sejarah. Dalam dinding rumah keluarga, berbagai cerita, pengalaman, serta tantangan terungkap. Baik momen yang dipenuhi kebahagiaan maupun cobaan, semuanya menjadi bagian integral dari perjalanan keluarga. Namun, dalam membahas detail kehidupan keluarga dengan orang lain, kehati-hatian dan kebijaksanaan sangat diperlukan. Prinsip menjaga kerahasiaan masalah keluarga berasal dari pemahaman bahwa setiap keluarga memiliki kompleksitas dan tantangannya sendiri. Apa yang terjadi dalam keluarga seringkali melibatkan emosi, hubungan, dan situasi yang sangat pribadi. Membagikan detail ini di luar lingkaran keluarga dapat membuka aspek sensitif yang rentan terhadap salah tafsir, penilaian, atau bahkan penyalahgunaan. Ketika masalah keluarga dibicarakan dengan teman atau kenalan, selalu ada risiko bahwa informasi ini dapat disalahpahami atau diambil di luar konteks. Apa yang awalnya dibagikan dalam situasi rentan atau demi mencari dukungan, bisa saja disalahgunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan kepentingan keluarga. Hal ini menjadi lebih krusial ketika membahas perjuangan atau konflik internal dalam keluarga. Menjaga kerahasiaan dalam hal ini memastikan bahwa dinamika keluarga tetap terlindungi dan dihormati. Selain itu, membicarakan masalah keluarga dengan pihak luar terkadang dapat mengundang nasihat atau intervensi yang tidak perlu. Meskipun niatnya baik, masukan dari luar bisa memperumit keadaan, memengaruhi keputusan, atau bahkan menciptakan perspektif yang mungkin tidak akan muncul jika masalah tetap ditangani secara internal. Ada pula aspek kesetiaan dan kepercayaan yang melekat dalam menjaga masalah keluarga tetap dalam lingkup keluarga. Dengan menangani persoalan secara internal, anggota keluarga dapat memperkuat ikatan dan rasa persatuan. Ini menciptakan lingkungan di mana masalah dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai serta dinamika keluarga. Namun, ini bukan berarti mencari bantuan eksternal seperti dari konselor atau terapis profesional tidak diperbolehkan. Dalam beberapa situasi, dukungan dari pihak luar bisa sangat bermanfaat, terutama ketika memberikan pandangan yang netral dan tidak bias. Perbedaan utama terletak pada niat dan cara berbagi masalah keluarga, agar tetap selaras dengan kehormatan serta kesejahteraan keluarga itu sendiri. 4. Seni berbagi keberhasilan dengan bijak.
Mencapai kesuksesan dalam bidang apapun adalah momen kebanggaan dan kebahagiaan yang lahir dari kerja keras, dedikasi, serta ketekunan. Wajar jika kita ingin membagikan kemenangan ini dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Namun, ada seni tersendiri dalam berbagi kesuksesan tanpa terkesan membanggakan diri, karena hal ini bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Dorongan untuk menyiarkan pencapaian kita seringkali berasal dari keinginan akan pengakuan dan validasi. Meskipun wajar untuk menginginkan apresiasi atas usaha kita, berbagi secara berlebihan atau dengan nada membanggakan diri dapat menimbulkan kesan negatif. Ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain memandang kita, tetapi juga tentang energi yang kita undang ke dalam hidup kita. Ketika kita secara terbuka membagikan kesuksesan, terutama dengan cara yang dapat dianggap pamer, reaksi yang muncul bisa beragam. Beberapa orang mungkin benar-benar merayakan pencapaian kita, tetapi ada pula yang merasa iri atau tidak nyaman. Iri hati adalah emosi alami manusia, dan dalam beberapa kasus, dapat memunculkan energi negatif atau pikiran kurang menyenangkan dari orang lain. Reaksi ini, meskipun tidak selalu merugikan secara langsung, dapat menciptakan atmosfer negatif yang memengaruhi kita secara tidak sadar. Selain itu, dengan terlalu banyak membagikan keberhasilan, kita juga membuat pencapaian kita lebih terekspos kepada mereka, yang mungkin ingin mengecilkan atau meremehkannya. Ada pepatah lama yang mengatakan, orang tidak dapat menghancurkan apa yang mereka tidak tahu keberadaannya. Pepatah ini mengandung kebenaran mendalam. Dengan menyimpan beberapa pencapaian untuk diri sendiri, kita melindungi mereka dari potensi energi negatif atau kecemburuan orang lain. Namun, ini bukan berarti kita tidak boleh berbagi keberhasilan atau merasa bangga atas apa yang telah kita raih. Sebaliknya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana dan kepada siapa kita berbagi. Berbagi kesuksesan dengan orang yang tepat, mereka yang benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik untuk kita, dapat memperkuat hubungan serta menciptakan lingkungan yang positif dan inspiratif. Pada akhirnya, keseimbangan dalam berbagi kesuksesan adalah tentang kesadaran akan bagaimana kita menyampaikan cerita kita dan kepada siapa kita membagikannya. Dengan begitu kita dapat tetap merayakan pencapaian, tanpa menarik energi yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Ini tentang menemukan keseimbangan, dan berbagi pencapaian kita dengan mereka yang benar-benar mendukung serta merayakan pertumbuhan kita. Berbagi dengan sekelompok individu terpercaya, seperti teman dekat atau mentor, dapat memberikan pengakuan yang kita cari, tanpa memaparkan diri pada potensi negativitas. Selain itu, ketika kita berbagi pencapaian, membingkainya dalam konteks rasa syukur dan kerendahan hati dapat memberikan perbedaan yang signifikan. Mengakui dukungan yang kita terima selama ini, tantangan yang telah kita atasi, dan bahkan keberuntungan yang kita miliki, dapat mengubah momen yang membanggakan menjadi sebuah kisah perjalanan yang inspiratif. 5. Tindakan kebaikan. Di dunia di mana tindakan seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata, tindakan kebaikan memiliki makna yang mendalam. Mulai dari tindakan kasih sayang yang sederhana, hingga kontribusi yang signifikan bagi kehidupan seseorang. Semua itu merupakan refleksi dari empati dan kemanusiaan kita. Namun, ketika berbagi tentang tindakan ini dengan orang lain, terdapat keindahan dalam keheningan dan kebijaksanaan. Hakikat kebaikan sejati terletak pada ketidakegoisannya. Ketika kita mengulurkan tangan untuk membantu atau menjadi pendengar yang penuh kasih, tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan, kita mewujudkan bentuk kemurahan hati yang paling murni. Sebaliknya, jika kita berbagi perbuatan baik demi perhatian atau pengakuan, tindakan tersebut bergeser dari kesejahteraan penerima menjadi fokus pada citra diri kita sendiri. Mempromosikan tindakan kebaikan kita secara tidak sengaja dapat menciptakan dinamika di mana perhatian lebih tertuju pada pemberi daripada pada dampak kebaikan itu sendiri. Hal ini dapat mengubah momen bantuan yang tulus menjadi sekadar alat pencitraan diri. Pergeseran ini tidak hanya mengurangi nilai dari tindakan itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi ketulusan yang kita rasakan. Ketika kebaikan dilakukan dengan tenang, ia mempertahankan tujuan sejatinya, meringankan beban, memberikan dukungan, atau mengangkat seseorang tanpa motif tersembunyi. Kebijaksanaan dalam tindakan ini
memungkinkan penerima untuk menerima bantuan, tanpa merasa menjadi tontonan atau alat bagi kepentingan lain. Pendekatan terhadap kebaikan ini juga beresonansi dengan prinsip bahwa tindakan kemurahan hati yang paling berdampak adalah yang dilakukan tanpa pamrih. Momen-momen bantuan dan dukungan yang terjadi jauh dari sorotan publik, yang didorong murni oleh keinginan untuk membuat perbedaan positif dalam kehidupan seseorang, dan memiliki makna yang mendalam. Tentu saja, berbagi cerita tentang kebaikan terkadang dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Namun, kuncinya terletak pada niat di balik berbagi tersebut. Apakah untuk mendorong budaya kasih sayang, atau sekadar menonjolkan kebajikan diri sendiri? Sementara tindakan kebaikan sangat penting dalam menciptakan dunia yang lebih berempati dan peduli, cara kita memperlakukan perbuatan ini sama pentingnya. Dengan memilih untuk melakukan kebaikan secara diam-diam tanpa mencari pengakuan, kita menjaga kemurnian niat, serta membiarkan tindakan itu sendiri menjadi sorotan, menciptakan dampak yang lebih autentik dan bermakna. 6. Pikiran dan refleksi terdalam. Lanskap pikiran kita adalah permadani yang kaya, terjalin dengan berbagai pemikiran serta refleksi yang mendalam dan pribadi. Renungan batin ini seringkali berupa perpaduan antara pertanyaan, wawasan, serta perenungan, yang menjadi pemandu dalam perjalanan menemukan dan memahami diri sendiri. Mereka membentuk persepsi kita tentang dunia, serta memengaruhi cara kita berinteraksi dengan segala sesuatu di sekitar kita. Di sudut-sudut pikiran yang tenang, kita menemukan pemikiran yang beresonansi dengan inti keberadaan kita. Ini bukan sekadar ide yang berlalu begitu saja, melainkan refleksi mendalam yang mempertanyakan keyakinan, menantang perspektif, dan menginspirasi aspirasi kita. Mereka adalah percakapan diam yang kita lakukan dengan diri sendiri, menyelidiki esensi siapa kita dan apa yang kita cari dalam hidup. Dialog internal ini memainkan peran penting dalam perkembangan pribadi, membentuk cara kita memahami diri sendiri, dunia, dan perjalanan yang kita tempuh. Disinilah kita menghadapi ketakutan terdalam, merangkul keinginan sejati, dan berdamai dengan kompleksitas karakter kita. Dalam momen-momen introspeksi ini, kita sering menemukan kejelasan dalam arah hidup, sebuah katalisator pertumbuhan yang mendorong kita menuju evolusi dan pencerahan. Namun, ada kesucian tersendiri dalam menyimpan pikiran-pikiran ini untuk diri sendiri. Ketika dibagikan, mereka rentan terhadap pengaruh dan interpretasi eksternal. Apa yang begitu pribadi dan bermakna bagi kita, dapat disalahpahami atau tidak sepenuhnya dihargai oleh orang lain. Dengan menjaga refleksi ini tetap pribadi, kita melindungi kemurnian dan keasliannya. Kita membiarkan mereka menjadi pemandu pribadi, yang bebas dari penilaian atau harapan dunia. Lebih dari itu, dengan menjaga pikiran terdalam kita menciptakan ruang bagi ekspresi diri yang jujur. Ini adalah tempat yang aman, di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa topeng atau kepura-puraan. Kebebasan untuk berpikir dan merenung tanpa batasan adalah alat yang ampuh dalam perjalanan spiritual dan pribadi kita. Hal ini memungkinkan kita menjelajahi kedalaman psikis, mengungkap kebenaran tersembunyi, dan membangun pemahaman yang lebih tulus tentang tempat kita di dunia. Pikiran dan refleksi ini lebih dari sekadar proses mental. Mereka adalah bisikan jiwa yang membimbing kita untuk melalui kompleksitas kehidupan. Mereka adalah benang tak kasat mata yang menghubungkan pengalaman, emosi, dan kebijaksanaan kita. Dengan menghargai serta memelihara renungan batin ini, kita menghormati diri kita yang sejati, dan membuka jalan bagi perjalanan hidup yang lebih kaya dan autentik. 7. Uang dan harta benda. Uang dan harta benda dalam bentuk nyata dan terlihat, memainkan peran penting dalam bagaimana kita dipersepsikan oleh dunia. Simbol-simbol kesuksesan finansial dan pilihan gaya hidup seringkali dianggap sebagai refleksi dari status, pencapaian, bahkan karakter seseorang. Meskipun niat kita bukan untuk menciptakan kesan tertentu, kenyataannya adalah bahwa harta benda seringkali berbicara atas nama kita dalam percaturan sosial. Di era modern, harta benda, mulai dari kesederhanaan sebuah telepon pintar, hingga kemewahan mobil mewah, membawa serta narasi tertentu. Narasi ini tidak diciptakan sendiri, melainkan merupakan konstruksi sosial berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Secara sadar maupun tidak,
Orang-orang cenderung mengaitkan kualitas tertentu, kesuksesan, atau bahkan karakter pribadi seseorang dengan kekayaan materi yang mereka miliki. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga meluas ke pilihan gaya hidup, pengalaman perjalanan, bahkan tempat tinggal seseorang. Ini adalah bentuk komunikasi sosial yang halus namun mendalam, di mana apa yang kita miliki menjadi bagian dari identitas kita di mata orang lain. Bukan hanya nilai barang-barang itu yang menjadi perhatian, tetapi juga gaya hidup yang mereka representasikan. Namun, persepsi eksternal ini seringkali tidak selaras dengan nilai dan realitas pribadi seseorang. Kekayaan dan harta benda bisa saja diperoleh bukan sebagai ajang pamer, melainkan sebagai hasil kerja keras, hadiah pribadi, atau sekadar produk sampingan dari kesuksesan mereka. Meski demikian, dalam lingkungan sosial, harta benda ini dapat membayangi aspek lain dari kepribadian atau pencapaian seseorang. Penilaian yang didasarkan pada harta benda juga memengaruhi dinamika sosial. Hal ini dapat menciptakan batasan, asumsi, dan ekspektasi yang mungkin tidak mencerminkan sifat maupun niat sejati seseorang. Ketika penilaian tentang nilai dan pencapaian seseorang didasarkan pada kekayaan dan kepemilikan materi, pemahaman kita terhadap karakter seseorang pun bisa menjadi bias dan tidak akurat. Akhirnya, teman-teman semesta, dalam perjalanan batin, tidak semua pengalaman perlu dibagikan kepada orang lain. Menjadi selektif dalam berbagi bukanlah bentuk menutup diri, tetapi cara untuk menjaga kedamaian batin dari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu. Setiap pengalaman spiritual bersifat pribadi dan memiliki energi yang halus. Saat kita membagikannya secara sembarangan, kita membuka diri terhadap interpretasi, opini, bahkan skeptisisme yang dapat mengaburkan makna sejati dari pengalaman tersebut. Selain itu, energi negatif dari luar dapat mengganggu keseimbangan batin yang telah kita bangun dengan susah payah. Ketergantungan pada pengakuan atau validasi dari orang lain juga dapat melemahkan pertumbuhan batin kita. Jika kebahagiaan kita bergantung pada respons eksternal, kita mudah terombang-ambing oleh pujian maupun kritik. Perlu diketahui bahwa kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dalam keheningan dan penerimaan diri yang tulus. Dengan menjaga pengalaman batin secara bijak, kita melindungi energi spiritual, tetap terhubung dengan diri sendiri, dan membangun ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Terima kasih telah bersama channel Spirit. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan subscribe, dan pertimbangkan untuk membagikan pesan ini kepada teman atau sahabat yang Anda kenal. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar Anda di kolom komentar, sebagai wadah kita untuk saling berbagi dan refleksi perjalanan kehidupan kita. Semoga kehadiran channel Spirit ini di kehidupan Anda selalu membawa manfaat dalam perjalanan kehidupan ini. Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda. Salam.